Yang punya suami, yang punya istri, doain suaminya kawin lagi kak. Kira-kira jawab salam semuanya apa kagak? Siap jawab salam semuanya? Siap jawab salam semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru umat Islam bersatu, kencang, kompak untuk membela agama Allah, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ditanya semuanya, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Siap bela Nabi? Siap mati untuk Nabi? Siap bersimbah darah untuk Nabi? Angkat tangan semuanya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak sholawatnya. Jangan sampai dikatakan orang pelit, orang bakhil, orang kikir tatkala disebut nama Nabi tidak membaca sholawat kepada Nabi. Siap membaca sholawat kepada Nabi? Siap membalas sholawat kepada Nabi? Alhamdulillah. Wa imamina wa qudwatina Muhammadin khataman nabiyyin imamal muttaqin sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah ma sya Allah la yasuqul hara illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah kasih berkah umur, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan segala permasalahannya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para tokoh agama, para sesepuh, para kiai, para hujjaj, para aparatur pemerintah, sipil, Polri, TNI, semuanya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah malam ini penuh berkah, malam ini penuh dengan pandangan dari Allah, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya bersama pada malam hari ini
memperingati peringatan Maulidin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ini semata-mata karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu. Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah, bersenang-senanglah, berbahagialah. Ketahuilah bahwasannya karunia yang terbesar, rahmat terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam, bukan hanya umat Islam tapi seluruh alam semesta ini, adalah lahirnya Maulana Muhammad, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab tafsir Ibnu Katsir At-Tabari bahkan dikatakan karunia yang terbesar, rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada alam semesta ini adalah lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana nggak dapat? Gimana nggak dapat rahmat dari Allah? Inna arsalnaka rahmatan lil. Sesungguhnya kami utus engkau ya Rasulullah, kami utus engkau ya Habibullah sebagai rahmat dari seluruh alam yang ada di dunia ini. Dengan adanya Rasulullah SAW, dengan adanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tercipta seluruh alam semesta ini. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau seandainya bukan karena engkau ya Habibullah, ma khalaqtul aflaq, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Bagaimana lahirnya Nabi? Bagaimana sosok manusia yang dahsyat ini? Basarun walaysa kal basari, manusia tetapi bukan seperti manusia biasa, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk Allah, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, penduduk bumi tertawa bahagia menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Gak mau kalah penduduk yang ada di langitnya Allah bertasbih, bertahmid, bertakbir, semuanya duduk berbaris, semuanya berdiri berbaris menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Romawi Allah hancurkan pilar-pilarnya, Allah robohkan tiang-tiang istananya menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Api Majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi padam. Abraha dengan pasukannya, dengan pasukan gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin menghancurkan rumahnya Allah, menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hancurkan Abraha dan pasukannya, Allah porak-porandakan Abraha dan pasukannya menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penduduk dunia, seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, gembira, bahagia, tertawa menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu yang nggak suka, satu yang berteriak, satu yang menjerit-jerit, tidak suka dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jadi kalau ada orang Islam nggak suka dengan acara peringatan Maulidin Nabi, nggak suka dengan acara-acara seperti ini, berarti dia temannya Na'udzubillahi min. Oh, jangan sampai terjadi seperti itu.
entah pejabatnya ke, entah politisinya ke, entah orang berpengaruh apaan itu acara peringatan Maulid Nabi bid'ah mukalupea. Na'udzubillahi min. Hadirin dan hadirat mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Abu Lahab pamannya Nabi yang membenci Nabi, yang tidak suka dengan lahirnya, yang tidak suka dengan keponakannya ini, gembira mendengar ponakannya sudah lahir di dunia, sampai-sampai memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah Islamiyah. Bahkan dikutip dalam sebuah syair yang dikarang oleh Syekh Syamsuddin Ad-Dimishqi, idza kana hada kafiran jaa bi tabbat yadahu fil jahimi muhallada ala annahu yawmal athani yuhaffiful sururi bi ahmada fama dhannul abdi tula dahri li ahmada masruran wa mata muwahhida. Dinukil dalam sebuah qasidah, dinukil dalam sebuah syair, kalau seandainya ini ada orang kafir yang sudah menjadi distempel, sudah menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fil jahimi muhallada, di neraka jahanam kekal abadi selamanya, yuhaffafu lisururi bi ahmada, dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin keluar jari-jarinya. Ya ini ya Sayyidina Abbas radhiyallahu an mimpi bertemu dengan Abu Lahab, disiksa yaumul itsnain, keluar dari jari-jarinya air untuk meringankan siksanya, dapat minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yukhaffafu lisururi bi ahmada, karena gembira menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah mudahkan siksanya, Allah berikan keringanan dalam siksanya. Ramadhanul abdi, bagaimana dengan seorang hamba, bagaimana dengan seorang umat Islam yang selalu hidupnya, yang semasa hidupnya tula dahri, setiap saat, setiap waktu bi ahmada masruran wa mata muwahhida, gembira, senang, dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Bahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam sebuah qasidahnya, walau anna amilna kullahinin maulidan li ahmada qad kana wajib, kalau seandainya tiap saat, tiap waktu, tiap menit, tiap detik, tiap minggu, tiap bulan melaksanakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi kewajiban buat kita, sudah menjadi kewajiban buat kita untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Ini manusia yang luar biasa, manusia yang hebat, manusia yang canggih, manusia basyarun laisa kal basyari, manusia bukan seperti manusia biasa. Bagaimana? Kenapa? Ini istimewa, ini dahsyat, ini luar biasa. Beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak bisa dibalas dengan duit berapapun banyaknya, jutaan rupiah, miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah pun untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak bakal terbalaskan, saudara. Betul? Bahkan kata ulama, seandainya kedua bola mata kita keluar dari tubuh kita, dari kampung Santrol ini, dari kampung sini sampai ke Madinatul Munawwarah, dengan kedua bola mata kita berjalan untuk mengunjungi Nabi Muhammad, untuk berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membalas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak bakal terbalaskan, saudara. Betul? Nggak bisa. Itulah jasa, gak ternilai dengan uang, gak ternilai dengan nominal, gak ternilai dengan berapapun jumlah dan banyaknya. Dan orang yang paling berjasa dengan Nabi Muhammad SAW kita mengenal Islam. Dengan Maulidin Nabi Muhammad SAW kita tahu Islam, kita tahu akhlak, kita tahu nuzul Quran, kita tahu haram dan halal, kita tahu syariat Islam, kita tahu surga dan neraka, kita tahu maksiat, ini dosa, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk.
ini nuzulul Quran, ini norma yang baik, ini norma yang buruk. Berkahnya siapa? Berkahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira bangga nggak punya Nabi Muhammad? Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Seneng nggak punya Nabi Muhammad? Habib tanya semuanya sama antum, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap mati untuk Nabi? Siap mati untuk Nabi? Benar? Yakin? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira kalau Nabi dihina lawan atau dia? Nabi dihina lawan atau dia? Nabi dicaci lawan atau dia? Nabi diintimidasi lawan atau dia? Lawan atau dia? Nabi dikriminalisasi lawan atau dia? Lawan atau dia? Benar, betul, yakin, berani, berani. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu baik. Siap atau siap? Siap atau siap? Siap atau siap? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan Nabi? Lahirnya Nabi aja sudah memberikan hikmah. Di mana-mana diselenggarakan peringatan Maulid Nabi. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari masjid, musola, ya, di rumah-rumah, di kampung-kampung, di jalanan, di mana aja, di kantor-kantor, di sekolahan, semuanya memperingati Maulidin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, semarak, heboh, luar biasa. Tapi apa yang kita petik di dalamnya? Hikmah apa yang tersirat dan tersurat di dalamnya? Apa yang kita ambil ibrah pelajaran di dalamnya? Tiada lain dan tiada bukan. Tiada lain dan tiada bukan agar semakin cinta kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semakin meneladani akhlaknya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Udah yang kita ikutin Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Awas, ini zaman-zaman penuh dengan fitnah, ini zaman-zaman penuh dengan bencana, ini zaman-zaman banyak musibah, ini zaman sekarang banyak problematika, banyak hal-hal yang tidak baik. Entah itu rame di media sosial, entah itu rame di media sosial ataupun ya di media-media yang ada zaman sekarang, penuh dengan fitnah, penuh dengan tipu daya, penuh dengan ketidakbaikan. Naudzubillahi min. Habib tanya sama antum semuanya, bagaimana sih Beb akhlaknya Rasulullah? Habib tanya sama antum semuanya, Rasul kira-kira sabar atau tidak? Pemberani atau tidak? Tawadhu atau tidak? Zuhud atau tidak? Qanaah atau tidak? Bagaimana Nabiuna Muhammad SAW? Semuanya ada dalam diri Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada. Dari keberaniannya, dari tawaduknya, dari ikhlasnya, dari sabarnya, dari zuhudnya, dari qanaahnya, semuanya ada dalam diri Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil bagaimana kehidupan Nabiuna Muhammad? Beliau dari kecil udah yatim piatu. Dari kecil yatim piatu. Apa hikmah dan pelajarannya Nabiuna Muhammad yatim piatu? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Biar yang ngedidik Nabi kita Nabi Muhammad langsung Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana ta'dibi, dan sebagus-bagusnya didikan adalah didikan dari Allah Subhanahu wa taala, biar tidak ada campur tangan daripada manusia. Itulah hikmahnya Nabi kita Nabi Muhammad dibuat yatim piatu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
tapi beliau terus, beliau menyampaikan, beliau menyerukan, beliau memandangkan apa yang menjadi sebuah kebenaran, apa yang menjadi sebuah kebaikan, apa yang menjadi sebuah ilmu, apa yang menjadi sebuah amanat bakal disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang paling sabar. Rasulullah orang yang paling sabar. Tatkala dihina Nabi sabar. Nabi dihina sabar. Nabi dilempar kotoran sabar. Nabi ditimpukin batu sabar. Nabi dihina sabar. Nabi diintimidasi, ditekan, dicaci, dimaki, dikatakan penyihir, sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sabar. Orang yang paling sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala ditimpukin batu, beliau di Taif ditimpukin batu, anak-anak kecil yang nimpukin batu, ya nggak balas nimpukin batu. Bahkan malaikat pun geram, malaikat pun marah, ingin ditimpakan gunung kepada mereka, sampai darahnya Rasulullah menetes di buminya Allah. Jangan wahai malaikat Allah. Rasul mengatakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka. Kasih hidayah, ayahnya nggak dapat hidayah, bapaknya nggak dapat hidayah, kakeknya nggak dapat hidayah, anak cucunya insya Allah bakal dapat hidayah. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa akhlaknya, luar biasa kesabarannya, luar biasa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sabarnya Nabi, itu akhlaknya Nabi, itu keistimewaannya Nabi, halimnya Nabi, sabarnya Nabi, istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulullah orang paling hebat, orang paling sabar, orang paling pemberani. Kenapa Rasulullah tidak membalas? Kenapa Rasul tidak membalas? Kenapa Rasul diam tatkala dicaci, dimaki, diludahi, dikata-katai, dikatakan penyihir, diintimidasi, dikriminalisasi? Kenapa Rasulullah tidak marah? Karena itu pribadinya Rasulullah, individualnya Rasul, dirinya Rasul. Tapi demi Allah, jangan kau hina hukum-hukum Allah, jangan kau hina ayat-ayat Allah, jangan kau hina Al-Quran, jangan kau hina Islam. Demi Allah, Rasulullah berdiri di barisan terdepan untuk memimpin sebuah peperangan, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau syariatnya Allah, ajaran-ajarannya Allah, Rasulullah orang yang paling pemberani. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu Nabi. Bagaimana sabarnya Nabi? Berkah sabarnya Rasul, berkah sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada rombongan Kibalan Najd, ya, Al-Khair. Ada rombongan berkuda setelah mereka melaksanakan peperangan, ya, dari kota Najd, di Riyadh gitu, Najd ya. Beliau, ya, mereka penjaga kuda, ya, mereka pasukan berkuda itu membawa seorang tawanan, tawanan namanya Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal, ya, ditangkap, dihadapkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ditangkap aja, tapi diikat di tiang masjid. Ditangkap di tiang masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah melihat orang tersebut, Thumamah bin Utsal tersebut, ya Thumamah bin Utsal, ya, ma indaka, apa yang kamu punya? Kamu punya apa ya Thumamah? Intak tulani tuktal dadamin. Ya Muhammad, ini Thumamah musuh, masih jadi orang musyrik,
masih jadi orang kafir, masih belum menjadi orang muslim. Kalau engkau membunuhku ya Muhammad, saya adalah pejuang yang kesatria, saya kesatria, silahkan kalau mau bunuh saya, nggak masalah. Saya menjaga kehormatan saya kesatria. Kalau kau bunuh silahkan bunuh saya. Kalau seandainya engkau membebaskan saya orang yang tahu diri, saya orang yang tahu terima kasih. Akhirnya setelah mendengar itu Rasulullah pergi. Kemudian besok Rasulullah datang lagi kepada Sumamah. Ya Sumamah, ma indak, kamu punya apa ya Sumamah? Kama qultu, sebagaimana yang saya katakan kemarin ya Rasulullah. Sebagaimana yang saya katakan kemarin ya Rasulullah. Akhirnya ditinggalkan lagi sama Rasulullah. Besok lusanya datang lagi kepada Rasulullah, datang lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sumamah. Ya Sumamah, ma indaka, kamu punya apa? Ya, intun im ala syakir. Kalau seandainya engkau membebaskan aku ya Rasulullah, saya orang yang tahu diri, saya orang yang paling mengerti, orang yang paling paham. Akhirnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sumamah, bebasin itu Sumamah, jangan diikat, bebasin itu Sumamah. Akhirnya Sumamah pergi, ya, pergi ke daerah yang dekat sungai situ. Ya, Sumamah ini mandi, datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya dulu melihat wajahmu, wajah yang paling aku benci di seluruh dunia, tapi sekarang menjadi wajah yang paling aku cintai di seluruh dunia. Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya melihat daerahmu, negerimu, dulu negeri yang paling aku benci, yang paling aku tidak suka, tapi sekarang menjadi negeri yang paling aku sayangi, negeri yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya dulu paling benci melihat agamamu, dengar kata-katanya aja saya paling tidak suka, saya paling benci. Tapi sekarang menjadi ahabuddin ilayya, menjadi agama yang paling aku cintai. Rasulullah tersenyum, Rasulullah bangga. Akhirnya Sumamah izin kepada Rasulullah untuk berumrah, untuk melaksanakan umrah. Sumamah melaksanakan umrah, ya, melaksanakan umrah, dan Rasulullah dengan kabar gembira, silahkan kau Sumamah untuk berangkat umrah. Sampai di kota Mekah diejek sama teman-temannya, sabauta, kamu sudah keluar daripada agama satu ke agama yang lain. La wallah, kata Sumamah, enggak, demi Allah saya tidak keluar daripada agama yang lain. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Agama Islam adalah agama yang hak. Kalau dulu mereka penyembah authan, penyembah patung-patung dan berhala-berhala, tapi sekarang saya sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Sumamah mengatakan, wallahi la yahruju minal yamamah min habbati hentotin illa ya'danu biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah keluar biji gandum, tidaklah keluar biji gandum dari Yamamah kecuali izin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Bahkan biji gandum pun izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pelajaran, itulah hikmah, itulah ilmu yang bisa kita kaji. Ingat, tumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Sidqul mahabbah ala salasati hisal. Kalau emang benar kita cinta sama Nabi, kita sayang sama Nabi, kita siap berkorban untuk Nabi. Betul? Benar? Betul? Benar. Apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi?
Apa yang sudah kita berikan kepada Nabi, apa yang sudah kita hadiahkan kepada Rasulullah, apa yang sudah kita berikan. Mereka sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Apa yang diberikan kepada Rasulullah, mereka bukan hanya waktunya, bukan hanya tenaganya, bukan hanya pikirannya, tapi nyawanya pun diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat-sahabat Nabi menunjukkan dia benar-benar cinta sayang kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bagaimana? Jauh kita dengan sahabat-sahabat Nabi, jauh kita dengan sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang pilihan, mereka orang-orang luar biasa, mereka orang-orang yang mulia. Di antara mereka sudah dikasih kabar gembira oleh Rasulullah SAW untuk dimasukkan di surganya Allah tanpa dihisab, dimasukkan di surganya Allah dengan bisyarah dengan kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi berjuang mati-matian untuk Nabi. Mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan hartanya, mereka meninggalkan apa yang dimilikannya, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diberikan. Sampai ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan pernah mendapatkan. Kalau kita belajar ilmu nahu, lan arful nafyin wa nasbin wastiqbalin, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai memberikan fasilitas yang terbaik yang kalian cintai, yang kalian sayangi. Kita punya cinta mobil kita ya, mobil satu-satunya, tapi ada habaib, kiai, ulama pengen pakai mobil tersebut untuk jalan dakwah, pakai, pinjemi. Kenapa? Karena kita tidak bakal mendapatkan kebaikan sampai memberikan apa yang paling kita cintai di dunia ini. Itu ayat turunnya kepada orang sahabat Nabi yang mempunyai kebun korma. Kebun kormanya hasilnya luar biasa, tanamannya kurmanya subur-subur, berhektar-hektar. Isi kurmanya luar biasa, kurma Madinah. Isi kurmanya luar biasa, subur-subur, tanamannya indah-indah semuanya. Itu disampaikan kepada sahabat tersebut. Akhirnya sahabat tersebut memberikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya cinta. Memberikan apa yang disayanginya, memberikan apa yang dicintainya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow, jauh kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi antara muhajirin dengan ansor, ta'akhu bainahuma, mempersaudarakan. Rasulullah mempersaudarakan tatkala hijrah. Ya, tatkala hijrah menduduki rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ya, sahabat yang punya istri 3, yang punya istri 2 dikasih kepada sahabat yang lain, diceraikan untuk dinikahin dengan sahabat yang lain yang belum menikah. Istri aja berbagi kepada sahabat yang lain yang belum menikah, diceraikan. Kamu nikah dengan sahabat itu. Bukan hanya itu, uangnya pun dibagi. Gak punya modal, dikasih modal buat usaha. Kadang-kadang zaman sekarang nih, gak punya modal, gak punya duit, gak punya uang. Seorang istri kadang-kadang menggugat suaminya. Betul lah, betul? Benar apa benar? Awas ya, akhir zaman nih, fitnah di mana-mana, fitnah merajalela. Terus apa yang harus kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Kita ikut perjuangannya Nabi. Kita ikut perjuangan Nabi. Nabi diintimidasi, Nabi dikriminalisasi, terus sabar, terus berjuang. Bahkan Abu Thalib gak tega ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasul gak tega ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
give min dakwatik, lebih baik kau berhenti ya Rasulullah dari dakwahmu, lebih baik kau berhenti dari ajaran Islammu, lebih baik kau berhenti, gak tega dibully, diintimidasi, dicaci, dimaki. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Ya ami, wallahi, billahi, tallahi, law wudi'at syamsu ala yamini wal qamaru ala yasari li atruka hadatin la atrukanna. Demi Allah, wahai pamanku, kalau seandainya matahari berada di tangan kananku, rembulan berada di tangan kiriku, untuk meninggalkan agama Islam, demi Allah tidak akan pernah aku tinggalkan agama Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita seperti itu, wah, nggak bakal berani, nggak bakal berani. Makanya ini dilakukan Rasul apa? Hikmahnya luar biasa. Islam sampai sekarang peminatnya, penganutnya, yang pengikut setia Nabi Muhammad SAW naiknya drastis luar biasa. Popularitasnya itu luar biasa, tertinggi ya di dunia. Berkahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasannya, ketulusannya, ya Allah, beliau raja di atas raja, beliau presiden di atas presiden, beliau khalifah di atas khalifah. Beliau tidurnya beralaskan tikar. Kadang-kadang di perutnya ada 3 batuk, berarti 3 hari belum makan. Ada 2 batuk, berarti 2 hari belum makan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, sabar, bukan nggak mau kaya, udah ditawarin kaya, gunung dijadikan emas, tapi Rasulullah Rasulullah menolaknya. Bahkan doanya Rasul, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsurni zumratil masakin. Ini kadang-kadang kalau kita kasih amalan ini orang pada ngeri semuanya, pada takut. Bu, ayo tanya semuanya sama ibu-ibu di sini, mau miskin apa mau kaya? Mau miskin apa mau kaya? Semuanya mau miskin atau mau kaya? Mau miskin atau mau kaya? Cinta dunia biasa. Ya. Kalau doanya Rasul, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya, ben kalau kuat, kalau nggak kuat kan kadar kufru ayakun kufron. Ya, hampir-hampir kemiskinan itu membuat kita jauh daripada rahmatnya Allah. Hampir-hampir kefakiran itu membuat kita menjadi manusia yang kafir. Naudzubillahi min. Tapi doanya Rasul, memang Rasulullah mau miskin. Wa amitni miskina, dan matikan saya juga dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan saya nanti di hari kiamat bersama orang miskin. Enak nggak dihisap. Orang miskin yang dihisap hartanya sedikit, bahkan utangnya yang banyak. Benar apa benar? Betul apa betul? Makanya tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah udah mati-matian kepada kita. Rasulullah udah membela kita mati-matian sampai titik darah penghabisan. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada kita luar biasa. Apa bukti kita cinta sama Nabi? Apa bukti kita sayang sama Nabi? Apa bukti kita rindu sama Nabi? Yang pertama, sidqul mahabbah ala salasati hisol. Benar cinta kita, tulus kita, sayang kita. Yang pertama adalah ayyahtara kalam habibi ala kalami ghairihi. Lebih memilih, lebih mendengarkan omongan kekasihnya daripada omongan yang lain. Kita sayang nggak sama orang tua kita? Cinta nggak sama orang tua kita? Kalau kita cinta dan sayang, tanda yang pertama adalah ngikutin, mendengarkan, mengamalkan apa yang diomongkan oleh orang tua. Betul? Benar? Demikian juga kita sayang dan cinta sama Rasul, mengikuti kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya kita ikutin.
kata-katanya kita ikutin. Bagaimana sikapnya Rasul, bagaimana perkataan Rasul, ini baik atau buruk, ini halal apa ini haram. Kalau emang benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau emang mencinta. Yang kedua, ayat af'ali ala af'ali ghairi. Ngikuti akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatan kekasihnya daripada selainnya. Terhadap kekasihnya jalannya seperti ini diikuti. Kekasihnya jalannya model fisiknya seperti ini diikutin. Kekasihnya pekerjaannya seperti ini diikutin. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang bersama yang dicintai, dia pasti akan taat, dia pasti akan ikut, dia pasti akan mengikuti sang dicinta, yang dicintai. Akhlaknya, perbuatannya, semuanya pasti diikuti. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya pun diikutin, sunnah-sunnahnya pun diikutin. Ya, kita ya, kaki kita bengkak bukan karena sholat, kaki kita bengkak karena banyak main Mobile Legend. Benar apa benar? Banyak mancing, kaki kita bengkak, dengkul kita bengkak. Kenapa? Bukan banyak sholat. Kalau Rasulullah, ya Allah, karena banyak sholat, sampai Sayyidah Aisyah mengeluh, ya Rasulullah, tawar rahmat kadamaika, bengkak kakimu ya Rasulullah. Faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah ampuni dosa-dosa kamu yang dulu dan yang akan datang ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasul? Nggak ngeluh, nggak? Afala akunu abdan syakur. Saya ingin jadi hamba yang bersyukur. Ini Nabi yang dosanya udah dulu diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih menjalankan sholat sampai bengkak kakinya. Nah, kita masuk surga aja belum tentu. Benar apa benar? Benar apa benar? Ya Allah ya Rabbi, masih yang macam-macam aja. Na'udzubillahi min. Dan yang ketiga, ya, ayah taro majlis habibi ala majlis ghairi. Memilih duduk bersama kekasihnya daripada yang lainnya. Lebih memilih duduk bersama sang dicinta, mendengar nasihatnya, mendengar ilmunya, mendengar kajiannya, daripada ya, duduk dengan hal yang lain, daripada melakukan aktivitas yang lain, daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini penting, ya, penting. Jadi duduknya kita di sini semuanya karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita kalah sama orang Badui. Jangan sampai kalah kita sama orang-orang yang ada di pedalaman, orang yang polos, pikirannya masih jernih, pikirannya nggak macem-macem, ya, nggak ada pikiran korupsi, nggak ada pikiran nyolong, nggak ada pikiran maling, nggak ada pikiran mengambil sesuatu yang bukan haknya, pikirannya polos. Ya, beliau nanya kepada Rasulullah SAW, ja'a arabiyun ilan nabi, datang orang Badui kepada Nabi. Datang orang Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain datang kepada Nabi? Nanyain mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Lakor sa'altan azimin. Kamu nanya sesuatu yang besar. Kamu nanya sesuatu yang besar, karena yang nanya orang Badui, orang pedalaman. Rasul tersenyum aja. Dijawab lagi sama Rasul, ada telah apa yang sudah kamu persiapkan? Apa yang sudah kamu bawa? Apa bekal apa yang sudah kamu sediakan? Ma'adatu syai'an ya Rasulullah. Saya nggak siap apa-apa ya Rasulullah.
Saya nggak siap-siap apa-apa ya Rasul. Sholat yang wajib-wajib aja, puasa Ramadan aja, sedekah ya kalau punya uang sedekah, nggak punya uang ya nggak sedekah. Rasulullah tersenyum. Illa, dijawab apa sama orang Badui tersebut? Illa innani uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja modal saya satu ya Allah, modal saya satu ya Rasulullah. Apa? Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah tersenyum. Dijawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang dicinta, engkau bersama orang yang dikasih, engkau bersama orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah milih idola, jangan salah milih panutan. Mulai sekarang panutan kita adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doain Habib sehat, panjang umur, berkah. Ini udah mulai pilek-pilekan ini ya. Soalnya dari pagi tadi acara, besok pagi acara lagi, malamnya acara lagi. Ya istirahat mungkin hari Senin ya. Doain mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur, baik ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sebagai terakhir semuanya ya, karena kayaknya ada penceramah lagi ya. Terakhir ya, Aib ajak semuanya antum untuk mengamalkan amalan akhir zaman. Mengamalkan amalan akhir zaman, yang mana amalan akhir zaman ini ada di kitab Manhajus Sawi Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita berada di akhir zaman dan ini perlu kita lakukan, perlu kita kerjakan. Apa itu amalan akhir zaman? Yang pertama istighfar ya, keringat udah mulai gak enak ya. Yang pertama yang kedua apa? Yang kedua membaca sholawat, perbanyak sholawat. Yang ketiga perbanyak sedekah. Ini kita mau melakukan semuanya di malam ini. Kira-kira siap atau siap? Siap atau siap? Siap atau siap? Kita baca istighfar dulu.